Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semuanya. Selamat datang di acara kita yaitu webinar yang diadakan oleh Lingkar Edukasi Indonesia. Bersama sekarang pemateri kita yaitu ada Bapak Satriadi. Bagaimana kabarnya Bapak Satriadi? Alhamdulillah sehat Bu. Suaranya di mute Bu. Tes. Mohon maaf Bapak Ibu, tunggu sebentar ya Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Mohon maaf Bapak Ibu, ada sedikit kendala teknis. Mungkin kita ulangi ya. Mohon maaf ya Bapak Satriadi. Bagaimana Bapak kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah baik ya Pak. Baiklah untuk acara kita hari ini. Mungkin boleh karena sudah ada 80 peserta. Apakah apa nih, dari mana saja peserta-pesertanya boleh dong kita kenalan dikit mutualannya di ini ya di chat Zoom-nya ya. Kami sangat penasaran Bapak Ibunya ini dari mana saja. Baiklah sambil menunggu uh, teman-teman atau Bapak Ibu dari peserta webinar untuk saling kenalan di chat Zoom-nya. Mungkin di awal sedikit saya ini uh, jelaskan dulu aturan webinar kita pada hari ini. Absen akan kita ada nanti di akhir acara setelah materi ya Bapak Ibu. Jadi tolong tetap berada di dalam Zoom, ikuti dan isi absensi pada akhir acara nantinya. Karena sertifikat akan kami berikan kepada Bapak Ibu yang sudah mengisi absensi. Yang kedua, mohon mikrofonnya dinonaktifkan dan kameranya saja yang diaktifkan ya Bapak Ibu, agar acara kita sampai akhir bisa eh, berjalan dengan baik. Oke, ada Ibu Nunu dari Kediri Jawa Timur. Ada juga dari Kak Inesa Angela dari Unipar Panca Bakti Pontianak. Bapak Ibu yang lain dari mana? Masya Allah, sudah 97 orang yang bergabung di Zoom kita pada hari ini. Dari Tanjung Pinang, Jawa Timur, ada yang dari Padang juga. Masya Allah. Baiklah, untuk nantinya jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, jangan lupa hidupkan dulu fitur raise hand-nya atau juga boleh bertanya langsung di chat, tapi kami akan mendahulukan Bapak Ibu yang bertanya lewat uh, langsung on cam dan juga on mic ya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai materi dari pemateri kita yaitu Bapak Satriadi. Pada Bapak dipersilakan. Hmm, Baik, sebentar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.
pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua. Izin sebelum memulai kami ada sedikit berpantun. Sungguh sedap bubur ketan, bubur dibeli di warung Bang Julian. Ucapan salam saya haturkan kepada seluruh hadirin sekalian. Baik, terima kasih Bu Rahima atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Em, izin memperkenalkan diri. Nama Satriadi, lahir di Sungai Pakning, 11 Oktober 89. Kebetulan saat ini bertugas di STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Dan Alhamdulillah sekarang ini diberi kesempatan untuk mempresentasikan berkaitan dengan topik yang sudah diberikan kepada kami, diberikan amanah berkaitan dengan cara menghindari plagiat dan parafrase yang benar. Nah, jadi memang topik ini sangat relate di kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk kami yang akademisi, bagi mahasiswa, dosen, kemudian di perusahaan juga saat ini lagi gencar-gencarnya berkaitan dengan plagiat, terutama dengan merek. Nah, kalau ini plagiatnya berkaitan dengan tulisan-tulisan. Nah, baik, boleh di next Bu Rahima. Nah, jadi ketika kita berbicara plagiat berarti nanti kita akan eh, sangat berkaitan sangat erat dengan integritas kita. Nah, di sana nanti akan ada muncul etik, ya kan? Saat ini kalau kita berbicara etika itu sangat menjadi booming ya, terutama pada saat Pilpres kemarin yang selalu menjadi concern atau menjadi fokus perhatian di masyarakat adalah berkaitan dengan etika. Nah, sama halnya pada pagi hari ini kita akan melihat sejauh mana ketika kita dalam menulis, apakah kita sudah memenuhi etika yang berlaku dan apakah sudah apa ya, tulisan kita itu memiliki sesuai prinsip dan moral yang ada, terutama moral yang berlaku di masing-masing tempat perguruan tinggi ataupun di sekolah, dan ini baliknya kembali adalah ke person masing-masing, yaitu adalah integritasnya. Boleh di next kan? Nah, jadi kami kemarin sedikit melakukan survei kecil-kecilan. Jadi dari sini kami mengkategorisasikan saja. Nah, dari 100 orang yang kami tanya, itu 64% ya, mahasiswa itu mengaku melakukan plagiat. Nah, ini sangat miris ya. Berarti lebih daripada 50% itu mahasiswa kita mungkin apa ya? Ini kan kebetulan random kami ambil. Itu melakukan plagiat semuanya. Dan makanya kalau kita cek tugas mahasiswa itu rata-rata semuanya mungkin kalau tidak melakukan cek Turnitin di awal itu rata-rata mungkin dia plagiat semua. Nah, itu yang kami dapati. Kemudian kami lakukan survei juga, itu 50% itu pelajar ataupun mahasiswa menggunakan sumber validitas atau akademik yang lemah. Bisa dari blog, bisa dari apa sumber-sumber yang tidak dipercaya, bukan dari jurnal ilmiah, ataupun ada jurnal ilmiah tapi jurnal ilmiah yang predator ataupun yang ya masih terdapat kelemahan. Nah, ini sumber validitasnya masih lemah. Apalagi kalau kita lihat hanya berdasarkan sumber Facebook, Twitter, ya kan, yang kebenarannya belum bisa kita pastikan, belum bisa kita validkan. Nah, tetapi kalau kita melihat dari sumber-sumber yang sudah jelas validnya dan bisa dipertanggungjawabkan, justru itu masih masih apa ya, masih jarang orang menggunakan dengan dalih atau dengan alasan kadang-kadang sulit untuk menemukan apa referensi yang atau yang berkaitan dengan apa yang ingin kita lakukan kajian ataupun yang mau kita tulis. Nah, sehingga ini yang menjadi apa ya? Orang lebih lebih senang melihat TikTok, lebih senang melihat Instagram. Nanti di sana akan muncul beberapa pop-up yang mungkin
ya paling tidak dari statusnya atau dari tulisan dan komentarnya itu bisa dijadikan bahan referensi. Nah, saking mudahnya, saking berkembangnya zaman, jadi orang lebih percaya dari sumber-sumber yang validitasnya itu masih lemah. Nah, kemudian ini berdasarkan hasil cek plagiasi itu 16% kesamaan konten itu berasal dari situs penjual makalah ini juga menjadi apa ya, menjadi catatan atau situs-situs aplikasi kecurangan. Nah, jadi mungkin apa ya, kan kalau sekarang tuh banyak yang menawarkan jasa website yang notabene untuk berkaitan dengan pembuatan makalah. Nah, itu juga ada beberapa mereka kadang melakukan publikasi berkaitan dengan tugas. Nah, ambil kutipannya dari situ. Nah, ini yang sangat-sangat disayangkan sekali. Artinya apa? Boleh dibilang plagiat ini sudah menjadi apa ya? Mungkin menjadi tren yang harus memang kita mulai perbincangkan dan mulai harus dikhawatirkan. Kenapa? Dampaknya sangat luar biasa. Dan nanti akan sedikit saya jelaskan berkaitan dengan dampak daripada plagiasi itu sendiri. Next, selanjutnya Bu Rahimah. Nah, jadi falsafah dalam plagiat. Nah, ini ada falsafahnya rupanya. Jadi, falsafah dalam plagiat ini, kalau kita tidak mengetahui masalah plagiat, apalagi kalau sudah di level perguruan tinggi, itu aneh. Ya kan? Sama halnya sekarang ini yang lagi menjadi trending topik itu anak SMA tapi tidak tahu berhitung. Ya kan agak lucu kan? Ketika berhitung aja mereka nggak bisa, atau mungkin anak SMP tidak bisa baca tulis. Nah, ini juga menjadi aneh, ya kan? Terlepas daripada mereka tidak mengetahui atau tidak mempelajarinya, mungkin ya, mungkin. Nah, apalagi yang lebih aneh itu mereka mengetahui, mereka melakukan. Nah, itu yang lebih aneh. Nah, ini yang menjadi apa catatan. Nah, yang notabene katanya mahasiswa itu adalah agen perubahan. Mana yang dikatakan agen perubahan itu? Apakah betul sekarang ini eh, apa mahasiswa sebagai agen perubahan itu memang benar adanya atau hanya sekedar apa ya slogan atau sekedar hanya falsafah atau sekedar hanya tulisan-tulisan saja. Nah, ini yang perlu dibuktikan. Nah, pembuktiannya seperti apa? Ya, pembuktiannya berarti melalui tindakan. Nah, apakah nanti yang namanya yang dikatakan baik itu ini terlepas dari apakah dia mahasiswa ataupun dia dosen. Nah, kalau melakukan yang namanya hal tersebut, apalagi plagiat, nah itu dikatakan aneh. Nah, tapi jangan langsung menjudge juga. Tentu ada sebab musabab, ya kan? Orang melakukan plagiat dan kita harus pahami dulu yang dikatakan plagiat itu apa, ya kan? Nah, next. Nah, berarti kita mulai dengan definisi daripada plagiat. Nah, sebenarnya secara eksplisit sudah tertulis di dalam Permendiknas nomor 17 tahun 2010 di perguruan tinggi, khususnya pasal 1 ayat 1, yakni adalah yang dikatakan plagiat. Plagiat itu adalah perbuatan secara sengaja. Kuncinya adalah sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, baik kita memperoleh atau mencoba memperoleh kredit nilai dengan suatu karya ilmiah, ya kan, dengan mengutip sebagian ataupun secara keseluruhan. Sebagian aja nggak boleh, apalagi secara keseluruhan. Nah, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, ini yang dikatakan definisi plagiat. Nah, jadi memang secara apa ya, secara tertulis sudah dijelaskan di Permendiknas ini. Nah, tapi jangan salah juga. Kadang-kadang kan kalau kita menggunakan alat pendeteksi anti plagiat itu semuanya juga bisa saja terdeteksi plagiat. Contoh, misalkan saya mengutip
ayat Al-Quran, kitab suci Al-Quran. Nah, full semuanya, tidak ada dirubah satu kata, satu makna pun. Nah, itu kalau kita cek ke plagiaris, plagiat, ya kan, itu full terdeteksi 100% malahan itu plagiat. Nah, tapi itu kan memang memang apa ya, kalau kita sebutkan memang sumbernya jelas apa semua, itu harusnya kan tidak menjadi sebuah plagiat. Cuman karena yang namanya sistem itu tetap terdeteksi plagiat. Tapi di dalam kasus itu memang itu yang harus didisklaimerkan, harus dikeluarin tuh yang berkaitan dengan hal tersebut. Nah, karena konteksnya di sini adalah karya ilmiah, berarti nanti yang berkaitan dengan karya ilmiah itulah yang dikatakan dia itu plagiat atau tidak plagiat. Next. Dan nah, plagiat ini juga sebenarnya diklasifikasikan juga. Jadi tidak semuanya itu dibilang plagiat. Jadi ada beberapa persentasenya ya kan yang dapat ditoleransi, yang ini bisa dihukum berat, ini bisa dihukum ringan, ini bisa dihukum sedang dan secara klasifikasi ini memang terbagi atas tiga. Ya, yang pertama itu plagiarisme ringan biasanya 30% di bawah itu. Nah, makanya beberapa kampus biasanya membuat semacam kebijakan toleransi plagiarisme itu di bawah 30%. Nah, karena memang secara klasifikasi itu termasuk klasifikasi yang ringan dan itu tidak dipermasalahkan. Karena memang eh, tidak mungkin 0% kita itu tidak melakukan plagiat. Kan tidak mungkin. Pasti paling tidak di dalam satu kalimat itu kita ada yang mengutip, ya kan? Apalagi Maaf, mengutip. suaranya kecil. eh, Baik, kalau suaranya kecil nih izin sudah kecil atau sudah besar, Mbak? Suaranya, Bu? Sudah, Bapak. Sudah Untuk ya? sangat Oke. Oke, oke. Ah, jadi memang di kampus memang sangat menoleransi, terutama berkaitan dengan plagiarisme ringan. Nah, kemudian ada tingkatan plagiarisme sedang. Jadi untuk plagiarisme sedang ini, nah di beberapa kampus memang langsung merijek ya, merijek tugas tersebut, kemudian melakukan eh, perbaikan-perbaikan. Nah, artinya tidak langsung dijatuhi hukuman vonis. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau plagiarismenya itu sudah berat di atas 70%. Nah, ini kan kemarin saya juga pernah kedapatan plagiarisme itu sampai dengan 80 atau 90%. Artinya memang tugasnya itu copy paste dengan tugas bisa jadi kawan sebelah, bisa jadi dari makalah yang sudah dipublikasikan. Nah, ini eh, masing-masing kampus biasanya ada yang langsung katakanlah kalau dulu kami di kampus Malaysia itu sudah langsung di DO mahasiswanya, bukan di apa, bukan digagalkan subjek daripada mata kuliahnya, tetapi langsung di DO. Tetapi di kita mungkin bisa saja kebijakan kampus hanya melakukan yang namanya gagal mata kuliah pada saat itu. Nah, ini nanti bergantung daripada kebijakan kampus masing-masing atau kebijakan institusi masing-masing. Tidak mungkin rasanya itu bisa diberlakukan sama. Tapi kalau kita langsung ini sudah dipublish dan ini nanti menjadi pelanggaran berat, nah itu juga nanti sanksinya bukan hanya untuk kampus saja, tetapi ada sanksi pidana bahkan di sana. Nah, ini yang juga harus kita berhati-hati dalam melakukan hal tersebut. Mungkin di nextkan dulu karena memang secara turunan ya, next Bu, secara turunan kebijakan plagiarisme ini sudah dispesifikkan dan sering disampaikan berulang-ulang mulai dari eh, apa Permendiknas tahun 2010 ini kemudian pernah sorry ini masih sama ini secara eksplisitnya pasal 1 ayat 1 ini secara umumnya kemudian dari surat Dirjen Dikti yang sering berulang menyampaikan
berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan plagiat. Makanya seluruh kampus wajib mengecek atau melakukan validasi terhadap karya ilmiah yang masuk. Dalam hal ini bisa saja skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi wajib sekarang itu mungkin dilakukan cek plagiarisme. Nah, ini juga di 2011 berkaitan dengan validasi juga disampaikan kembali. Nah, jadi artinya dari pihak pemerintah memang sudah berulang kali menyampaikan bahwasanya memang plagiarisme ini adalah tindakan yang ya serius, harus serius ditindaknya. Karena kalau tidak serius nanti bisa menimbulkan apa ya? Menimbulkan atau menciptakan manusia yang tidak memiliki integritas, tidak memiliki etika dalam menulis dan tidak memiliki moral bisa saja tidak memiliki moral dalam hal dalam menulis atau melakukan sebuah karya tulis ilmiah. Nah, next. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwasanya yang namanya lulusan ketika nanti adanya plagiat, sanksi orang yang melakukan plagiat itu juga sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi kalau dalam undang-undang ini pasal 70 bahwasanya lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik ya baik S1, S2, S3 baik itu profesi ataupun vokasi sebagaimana maksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti. Nah, ini terbukti bisa dibuktikan itu merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun. Jadi bukan main-main, ini penjaranya 2 tahun kalau orang yang melakukan plagiat. Nah, denda paling banyak 200 juta rupiah. Itu dendanya. Jadi em, sanksi paling ringan mungkin ya eh, gelar akademik bisa dicabut. Itu ringan sebenarnya. Tapi kalau kita sudah masuk di ranah pidana, ini lumayan berat 2 tahun di penjara hanya gara-gara mengutip eh, skripsi orang. Jadi persis sama, ya kan? Nah, ini kalau dilaporkan bisa kena sanksi seperti ini. Dan ini juga banyak yang mungkin belum mengetahuinya. Nah, padahal ini mungkin sering sudah disampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa di awal perkuliahan mungkin ya pada waktu PKKMB berkaitan dengan plagiarisme ini apa semua. Jadi kita ketika dalam melakukan atau pembuatan tugas tolong dihindari pun ya kan waktu penyampaian di hari pertama biasanya dosen selalu menyampaikan berkaitan dengan kontrak perkuliahan dan ini tentu saja selalu disampaikan dan selalu diingatkan. Tolong rekan-rekan mahasiswa jangan sampai melakukan jangan sampai melakukan plagiarisme. Nah, itu. Next, Mbak. Nah, jadi ini secara apa ya dampak hukum daripada Permendiknas nomor 17 tahun 2010 ya kan ini kalau kita mau secara eksplisit mau kita sampaikan bahwasanya satu pastinya sanksi yang akan diberikan kepada mahasiswa urutan paling ringan itu kan teguran ditegur secara lisan. Oke, kemudian di tahap kedua peringatan tertulis kan ada tahapan-tahapannya ya kan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa bisa saja nilai ya kan kalau yang skripsi bisa saja eh, pada waktu ini pemberian gelarnya ditunda terlebih dahulu sampai dengan eh, terjadi yang namanya revisi daripada karya ilmiahnya atau Halo Pak. Pak Supriyadi. Sepertinya ada kendala teknis ya, Bapak Ibu, teman-teman semua. halo iya Nah, kayaknya ya. jaringan sini mungkin agak bermasalah saya lanjutkan ya Bu ya. Baik Pak. Ya, jadi nah pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. Nah, ini juga menjadi apa ya? Sudah berat nih sebenarnya kalau kita sebagai mahasiswa ya. Makanya kalau waktu pengalaman saya kuliah di luar itu
hanya gara-gara tugas kelompok itu rekan saya hampir di DO dari kampus. Tapi karena kita memang pada waktu itu baru awal semester dan belum banyak mengetahui aturan yang berlaku di kampus, maka diberikan peringatan keras. Dan itu peringatannya bahkan sampai memotong nilai dari jumlah plagiatnya. Jadi kalau katakanlah nilainya 100, dipotong jumlah plagiasinya katakanlah 80, berarti itulah nilai yang dia peroleh. Nah, lebih kurang ya mahasiswa tersebut pasti ngulang di mata kuliah tersebut. Nah, ini apa udah termasuk keras ya. Nah, kemudian pemberhentian tidak dengan hormat kalau masih memang mahasiswa itu melakukan tindakan yang sama. Apalagi kalau dosen. Makanya ada kemarin kasus dosen yang melakukan plagiasi gelar guru besarnya dicabut ya kan sampai itu berdampak kepada akreditasi kampus. Nah, ini luar biasa. Dan kemudian pembatalan ijazah ini juga bisa dibatalkan sebenarnya kalau adanya indikasi ya kan di eh, mungkin pada saat waktu proses pengecekan dia lepas. Tapi pada saat akhir rupanya ada yang melaporkan bahwa ini masih mahasiswa melakukan plagiat nih. Ini buktinya disampaikan. Nah, ini juga bisa dibatalkan ijazahnya. Nah, ini dampak-dampak daripada ketika melakukan yang namanya plagiat tanpa kita sadari ya, kita melihat itu sepele, kita melihat itu hal sesuatu yang biasa dan mudah dan lumrah. Nah, tuh. Jadi rupanya di balik Permendiknas ini tersirat banyak sekali hal-hal yang memang harus kita sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa kalau yang namanya plagiat itu sanksinya luar biasa, berat sekali. Nah, next. Nah, tapi kan kita harus tahu kan motivasi kenapa orang mau melakukan plagiat. Nah, itu kan pasti ada motivasinya. Nah, saya juga ini merangkum dari beberapa konten. Jadi, orang melakukan plagiat itu satu hemat waktu, hemat energi, hemat biaya. Hah, pasti itu. Ya kan tak mau capek-capek tinggal ambil satu dari makalah copy paste semua udah selesai. Ya kan? Dan itu juga secara tidak langsung kadang-kadang kan yang kita copy paste itu adalah memang pakar di bidangnya. Gara-gara kita copy paste itu, wah kita dianggap juga memiliki kepakaran yang sama. Nanti pembuktiannya, game kita susah mau melakukan pembuktian. Tapi inilah manfaatnya daripada plagiat. Jadi orang melakukan plagiat itu kan termotivasi karena ini dia pengen menunjukkan skillnya, keahliannya, ya kan? Oh, dia bahwasanya bisa loh seperti itu. Walaupun dia tidak memiliki kemampuan dalam melakukan publikasi, melakukan penulisan karya ilmiah, tapi ya pengen seperti itu atau pengen seperti dia orangnya. Dan yang ketiga adalah tidak mau repot, no pain, all again, ya kan? Semua untung, semua senang, semua happy, ya kan? Tak ada yang dirugikan plagiat. Kan ceritanya seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau kita berbicara plagiat, pasti yang dirugikan adalah orang yang diplagiatkan, ya kan? Ya kan tak mungkin kita melakukan plagiat itu yang orang yang sudah kita copy paste itu dia juga bangga, terima kasih sudah plagiat punya saya. Kan tidak mungkin, pasti dia marah. Kenapa plagiat punya saya tanpa memberitahu, minimal pemberitahuan dulu, ya kan? Diberitahu, ya kan? Terus disampaikan mau ngutip ini kan itu lebih lebih beradab. Kalau ini tidak beradab pokok ambil barangnya, ya kan yang penting dia untung. Nah, itu. Dan yang keempat adalah pujian. Nah, ini orangnya memang betul-betul haus dengan pujian, haus dengan tepuk tangan daripada semua orang dengan hasil pekerjaan yang terlihat mengesankan padahal hasil kerjaan copy paste, ya kan. Nah, ini yang butuh apa ya? Inilah yang sebenarnya menjadi motivasi orang kenapa orang itu melakukan plagiat. Dan yang terakhir adalah sebenarnya petualangan kehidupan dia. Ya kan motivasinya adalah dia pengen tahu ketika dia melakukan plagiat itu gimana sih? Benar nggak sih ada sanksinya?
Nah, ini kalau kata orang kan uji nyali sebenarnya. Motivasinya ini ingin uji nyali, ingin melakukan apa ya, semacam cabaran kepada yang lainnya bahwasanya wah dengan melakukan plagiat nih kira-kira apa ininya, ada sesuatu nggak yang berdampak kepada diri dia. Nah itu jadi agak sedikit aneh, agak sedikit apa berkaitan dengan hal tersebut. Tapi itulah yang terjadi memang, yang namanya menyalin konten tanpa pengetahuan, tanpa merubah ya kan, merubah daripada ininya ya itu terkesan jatuhnya yang menguntungkan hanya pribadi satu orang saja. Nah, ini beberapa next contoh eh, kita kemarin sebenarnya apa secara produk ya. Mungkin boleh di next kan Bu. Ini kita hampir dijiplak ya tanpa kita apa sadari, baru-baru ini aja kemarin dibilang oh ini batik batik dari Malaysia ya kan, di salah satu konten YouTuber lah. Nah, ini kan lucu. Ini batik ini kan sebenarnya dari Indonesia, tapi diklaim dari negara tetangga. Beberapa tari juga, makanan juga. Walaupun sebenarnya notabene kalau kalau kita telusuri lebih dalam ya, yang melakukan ini ya kan, yang melaksanakan di negara tetangga itu sebenarnya orang Indonesia juga, ya kan? Orang Indonesia yang sudah menjadi warga negara di sana. Nah, itu kan udah tinggal lama di sana, kemudian dia pengen ngerubah statusnya itu dari warga negara Indonesia ingin menjadi warga negara Malaysia. Nah, ini tanpa kita sadari. Dan kenapa orang lebih pengen berada di negara tetangga daripada negeri sendiri? Nah, itu juga menjadi perhatian. Mungkin karena kurang diperhatikan di negeri sendiri. Di negeri tetangga mereka diperhatikan lebih, dikasih lebih ya kan, sehingga mereka buatlah oh ini mereka klaim ini jadi punya mereka. Ini kan klaim mengklaim ini menjadi hal yang sesuatu apa ya, jadi lumrah kalau ya tak ada yang mempermasalahkan. Nah nanti sudah terklaim baru kita sibuk bermasalah ini semua, ini kan punya Indonesia, ini kan punya Indonesia. Nah, nanti apa kan kita tidak mau terlambat kan, jadi mulai mulai detik ini apapun yang kita miliki, baik itu karya ya kan, karya ilmiah, baik itu mungkin secara adat mungkin ya kan, merek apa semua ya kalau bisa itu sudah kita klaim terlebih dahulu, jangan sampai diklaim oleh orang lain. Nah itu makanya kan sekarang kayak beberapa lagu-lagu dari asosiasi musik itu kan sekarang lagi gencar-gencarnya tuh, lagi gencar-gencarnya berkaitan dengan masalah jiplak menjiplak ini. Jadi harus memberikan apa semacam balas jasa lah atas karya mereka. Nah, itu. Jadi tidak boleh orang sembarang menyanyikan, menghidupkan lagu tanpa izin daripada si penyanyi tersebut. Nah, begitu. Next. Nah, ini jiplak yang paling hebat kalau menurut saya. Karena tanpa disadari itu rupanya eh, hampir sama ya kan, kayak misalkan ini Nike jadi Nair, ini kan produk-produk Cina nih. Dulu kemarin BlackBerry ya kan, iPhone bentuknya sama tapi speknya berbeda ya kan, Puma jadi tuna ya kan. Ini kan luar biasa cara-cara apa ya, plagiatnya itu udah apa ya, sudah ahli sekali. PlayStation jadi Polystation. Dan tanpa kita sadari kita menggunakannya juga kemarin, ya kan? Terus Lego jadi Lepin, ya kan? Lace jadi Legs, Adidas jadi Adadas, ya kan? Di kita sendiri mungkin banyak beberapa warung ataupun toko-toko kelontong yang itu punya mereknya atau logonya itu dimirip-miripin, ya kan? Apakah itu McD menjadi McDa, ya kan? Atau KFC jadi apa CFC ya, tapi dia mau menampilkan modelnya sama, formatnya yang sama. Apa kalau saatnya di KFC itu ada orang tua fotonya, nah dia dia mungkin
orang tua yang tidak pakai kacamata. Ya, kan versinya berbeda. Tapi ya jatuhnya itu plagiat juga sebenarnya. Ya kan, nah, makanya kalau untuk pengusulan di merek biasanya itu juga menjadi perhatian. Nah, next. Nah, ini yang beberapa kasus ya, beberapa kasus yang menimpa di negeri kita berkaitan dengan plagiarisme yang apa sampai harus mengundurkan diri, yang sampai dicopot dari guru besarnya, ya mau tak mau, suka tak suka, ya inilah yang terjadi di negeri kita. Nah, gimana caranya apa ya mahasiswa itu bisa menjadi kita memberikan pegangan yang kuat untuk mencontoh kita, sementara kita sendiri selaku dosen, selaku guru besar tidak memberikan contoh yang baik. Nah, harusnya kan kita memberikan contoh yang baik berkaitan dengan plagiat ini. Jangan sampai, ya kan? Kalau bisa jangan sampai kita terkena kasus seperti ini. Ya kan? Karena luar biasa. Media-media terkenal loh yang mengangkat, bukan media kaleng-kaleng. Bahkan sampai kemarin itu di majalah Tempo juga dispeskan berkaitan dengan plagiat ini. Dan di situ muncullah yang namanya apa? Tadi seperti yang saya sampaikan bahwasanya ya ini kan memberikan keuntungan bagi dua belah pihak. Tidak mau repot-repot, ya kan? Semua untung, semua happy. Nah, itu. Cuman ya pada akhir kan yang namanya sampah itu tetap sampah, ya kan? Mau diletak di tempat rumah yang bagus pun, ya kan? Itu tetap sampah dia. Tapi yang namanya berlian, kalau seandainya dia ditempatkan atau dibuang sejauh apapun, pasti akan tetap dicari. Nah, itu. Jadi prinsipnya bahwasanya ya sebaiknya sebisa mungkin kita hindari yang namanya plagiat itu. Nah, next ini yang beberapa ini ya kasusnya itu kenapa? Nah, ini Dokter Anggito itu di 2014 karena salah pengutipan atau referensi. Wah, udah langsung kena nih. Nanti Mbak, Dia yang cuci, Pak. Ya, eh, Mbak boleh di mute kan? Oke. Nah, kemudian yang kedua ini di tahun 2010 itu ada plagiat artikel media. Dia copy paste dari salah satu media kemudian dijadikan itu karya dia. Nah, kemudian ini juga masalah disertasi, ya kan? Disertasi ada beberapa mulai tahun 2010, 2021. Nah, terus di 2014 ini plagiat karya mahasiswa. Karya mahasiswa dianggap atau diklaim sebagai karyanya sendiri. Nah, ini kan nggak boleh. Harusnya kalau mau join dengan mahasiswa, ya udah kita win-win solution dengan mahasiswa. Oke, mahasiswa kita beri kerangka, kita beri ininya, nah kita menjalankannya berdua. Nanti untuk porsi penulis satu, dua, atau tiganya, nah itu ditentukan siapa paling banyak memberikan kontribusi dalam tulisan tersebut. Nah, sebenarnya semudah itu, tinggal kita negosiasi saja, ya kan? Nah, gimana? Kan intinya adalah kita mencoba win-win solution dalam hal berkaitan dengan masalah plagiat ini. Jangan sampai plagiat ini apa ya, merugikan banyak pihak di sana. Nah, itu. Next. Nah, ini dari yang tadi mereka tuh sebenarnya bukannya apa, tapi ada alasan mereka itu melakukan yang namanya jiplak ataupun plagiat. Mereka ya tidak tahu, ya kan, mungkin karena kesibukannya ada yang sebagai rektor tadi ya, ada yang sebagai dirjen penyelenggaraan haji, ada yang mungkin ya menjabat sebagai eksekutif di perguruan tinggi. Saking sibuknya, saking tak tahu, yang penting ditambah lagi dikejar deadline, nah, para guru besar itu ya udah praktisnya aja. Tambah lagi kadang-kadang udah apa ya, tidak ada ide sama sekali untuk menulis, ya kan?
Sementara kalau seandainya di dalam satu semester itu si guru besar tidak melakukan publikasi, nanti tunjangannya bisa dicabut, ya kan? Ini sebenarnya wah dikejar juga nih, ya. Di sana ada materinya, kalau tidak mereka selesaikan, terus waktunya juga sudah mepet. Nah, ini yang mereka lakukan untuk plagiat. Apalagi kalau mahasiswa kan model SKS, sistem kebut semalam. Wah, besok udah mau dikumpulkan nih tugas, ya udah copy paste punya kawan sebelah atau dari kelas sebelah. Ini yang banyak terjadi. Dan ini juga harus dihindari sebenarnya. Dan apalagi kalau menganggap punya kawan itu punya kita, ya kan? Kita berhak make, kita berhak mengklaimnya itu punya kita. Nah, ini ada beberapa yang kami temui, ya, di kalangan mahasiswa seperti itu. Walaupun dia beda kelas, tetapi di luar kelas mereka satu kosan, ya, tugasnya di copy paste. Yang dirubah cuman misalkan ini satu bahan makanannya gorengan, satu lagi model-model makanan-makanan Jepang. Nah, cuman bedanya itu aja. Tapi titik komanya pun sama. Bahkan yang lebih parah apa ya? Spasi paragrafnya pun posisi penempatannya pun tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya di akhirnya saja. Nah, itu yang apa? Yang agak lucu nih karena satu kosan ya kan, kawan katanya niat hati hanya meminjam, ingin melihat gimana cara pembuatannya, penulisannya yang baik dan benar, tahu-tahu di copy paste dan akhirnya merugikan dua-dua kelompok ini. Nah, ini. Kemudian kurangnya keterampilan menulis. Sebenarnya kurang keterampilan ini bukan karena mereka tak bisa, bukan karena mereka tak mampu. Memang karena tidak mau. Satu, mau menulis itu kemauannya kurang. Yang kedua, kadang-kadang juga tidak mau belajar. Kadang-kadang di setiap kesempatan itu selalu diberikan kepada mahasiswa kesempatannya untuk bertanya, untuk menyampaikan hal yang perlu penting, ya kan? Tapi karena mungkin ya, mungkin karena waktu juga atau karena eh, minder ingin bertanya, nah ini jadi permasalahan. Akhirnya mereka ambil jalan pintas plagiat aja deh. Nah, tuh. Kemudian nggak keterampilan menulis dan meneliti yang memang lemah. Saya pikir ini salah satu cara eh, untuk gimana caranya kita menyampaikan, memberitahukan kepada rekan-rekan mahasiswa bahwasanya plagiatnya itu seperti ini loh, bahwa plagiat itu memiliki sanksi loh. Nah, lantas gimana caranya kita ingin melakukan penulisan yang baik dan benar dan apa yang upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh entah itu dari kampus apa dari mahasiswa yang mungkin memiliki rating yang bagus di kelas ya. Nah, berikut akan kita bedah lagi. Next. Nah, jadi untuk menghindari plagiat ini sendiri memang kampus saat ini banyak melakukan cara ya kan, termasuk ada melakukan sumpah terhadap eh, skripsinya bahwasanya penulisan ini dia buat sendiri, terus ada buat surat pernyataan pakai materai, ya kan, tidak ada unsur plagiat. Nah, kalau saya sendiri pribadi terakhir waktu S3 buat surat pernyataan eh, memang tidak ada unsur plagiat di sana. Terus apa, kalau pas sidangnya itu kita menyampaikan bahwasanya ini memang betul-betul karya kita dan dibimbing oleh dosen kita. Nah, itu memang secara apa ya, secara langsung bahwasanya memang kampus sekarang sudah sangat-sangat preventif terkait dengan hal plagiat ini. Kemudian juga kampus juga berkewajiban. Nah, ini mengunggah semua karya ilmiah. Makanya sekarang kampus itu sudah membangun rata-rata bangun repositori. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk supaya beberapa mahasiswa itu mengetahui bahwasanya mungkin daripada judul, daripada latar belakang ini ada loh. Dan ini rekam jejak mahasiswa atau senior-senior kalian loh. Nah, jadi jangan sampai kalian copy paste itu semua. Nah, kalau saat ini belum ada repositori, mungkin bisa dipublikasikan secara mandiri. Kan sekarang itu
ada beberapa kampus yang lulus tanpa skripsi juga dengan cara melakukan publikasi ilmiah. Nah, itu juga cara yang menurut saya sangat-sangat efektif karena kalau sudah melakukan publikasi, pasti di sana ada yang nge-review, pasti di sana ada track recordnya. Nah, ini juga sangat membantu kampus. Apalagi dari kementerian juga sudah menginstruksikan kepada kampus untuk melakukan yang namanya hal tersebut, ya kan? Dan apalagi sudah ada memang jalurnya yang disediakan. Nah, apakah mau itu publikasi lewat repositori ataupun publikasi ilmiah lewat rumah-rumah jurnal yang ada. Nah, ini silakan tinggal dipilih kalau hal tersebut. Atau mungkin nanti next tidak ada skripsi lagi, ya kan? Karena memang pada tahun ini kita kemarin sempat mendengar pidato daripada Mas Menteri bahwasanya yang nama skripsi itu memang sudah tidak menjadi kewajiban lagi. Boleh digantikan dengan proyek akhir. Ya kan boleh digantikan dengan hal-hal yang menunjang daripada kompetensi mahasiswa. Nah, itu. Next. Nah, ini yang mahasiswa yang sudah melakukan, terutama mahasiswa-mahasiswa yang apa ya, dibilang ya sudah berkelas, sudah memahami dan sudah mempelajari, yang lulus tepat waktu, lulus dengan jalur fast track. Nah, kuncinya adalah mereka menghindari plagiat itu dengan apa? Menggunakan tanda kutip, ya kan? Mengambil langsung ataupun dengan kalimat. Nah, sekarang kan kita menggunakan apa sistem automatically dengan ini reference, bisa menggunakan Mendeley, bisa menggunakan EndNote, bisa menggunakan Zotero. Nah, itu lebih memudahkan dalam pendeteksiannya. Kemudian daftar pustaka karena ini sudah automatically, pastinya daftar pustaka juga akan merujuk dari sana. Nah, ini juga akan membantu memudahkan mahasiswa. Tapi kalau ada beberapa kampus yang masih manual, belum menggunakan Mendeley ataupun reference lainnya, nah kan sebenarnya kapasitas dari Office pun sebenarnya sudah ada, namanya reference. Nah, itu juga paling mudah. Cuman nih balik lagi kebijakannya, kalau dimungkinkan itu tertulis saja di masing-masing perguruan tinggi biar ini juga tidak menjadi apa ya, sebelah pihak. Artinya tidak hanya merugikan mahasiswa, padahal ini sebenarnya justru membuat mahasiswa lebih lebih apa ya, lebih teliti dalam mengutip, kemudian dalam melihat apa daftar pustaka itu sudah sesuai atau belum dengan kutipan yang sudah dibuatnya. Kemudian yang ketiga adalah melakukan parafrase. Nah, kali ini nanti akan kita jelaskan sedikit spesifik ya. Kan ini kan upayanya. Nah, gimana sih sebenarnya parafrase itu? Nah, parafrase pun itu sendiri juga sudah mengalami beberapa pergeseran ya, yang dari manual sekarang bisa juga dengan automatically. Oke, tapi nanti kita akan bahas. Next. Nah, ini strategi dalam menghindari plagiat secara apa ya? Secara garis besarnya, ya kan? Yang pertama kan kalau kita pengen menghindari plagiat, kita harus pahami dulu plagiat itu apa, ya kan? Sehingga eh, nggak bisa kita sembarang-sembarangan. Oh, ini plagiat, oh ini plagiat, ini plagiat. Nggak seperti itu. Makanya tadi materi saya di awal saya sampaikan dulu plagiat itu seperti apa. Biar kita semua memahami, biar kita semua sepakat satu kata bahwasanya plagiat itu seperti ini loh. Ya loh. Oke. Kemudian yang kedua adalah kenali topik yang akan kita bahas secara tuntas. Berarti nanti sumber referensinya jangan hanya satu sumber. Nah, ini yang selalu saya sampaikan juga. Kita banyak sumber referensi, banyak jurnal. Apa ya? Kita tidak download saja. Kenapa kita tidak eh men-searchingnya secara mudah dan secara gamblang? Di Google itu apapun bisa kita searching. Atau mungkin kalau yang menggunakan iPhone di Safari pun bisa kita searching. Tinggal kemauan untuk men-searchnya aja, mencarinya, ya kan? Terkait topik apa yang mau kita angkat, apa yang mau kita tulis. Nah, adalah nah karena masing-masing kampus perguruan tinggi
memiliki template yang berbeda atau gaya selingkung yang berbeda dalam penulisan. Nah, tolong dipahami satu, masing-masing perguruan tinggi. Jangan samakan, kan nggak mungkin sama berkaitan dengan penulisan. Pasti ada yang berbeda, ya kan? Mulai dari bab, subbabnya, ya kan? Ya paling tidak template-nya itu harus kita tahu dulu, ya kan? Itu tidak bisa apa ya? Tidak bisa secara praktis langsung dapat gitu enggak, tapi nanti kalau kita tak paham kita bisa diskusikan dengan rekan. Nah, apa yang ada di masing-masing kampus. Jangan sampai pustakawan itu hanya pajangan orang, ya kan? Udah kayak scan barcode, mau pinjam atau balikkan buku. Tidak seperti itu, ya kan? Sebenarnya pustakawan itu juga bisa memberikan pelayanan berkaitan hal ini. Nah, ada di beberapa kampus memang setiap bulannya itu dia melakukan yang namanya sosialisasi berkaitan dengan apakah itu plagiarisme. Nah, tapi ini kan terpulang dari kegiatan tersebut ini memiliki keterbatasan karena memang pustakawannya juga. Halo Bapak, Pak Satriadi. Ya, mohon maaf putus jaringannya. Oke, saya lanjutkan ya, Bu ya. Ya, Pak. Ya, jadi bisa kita meminta bantuan dengan pustakawan karena di kampus saya sendiri pustakawannya itu cuman ya satu apa dua orang yang mau dihandle mahasiswanya 3.000, kan nggak mungkin kan bisa buat setiap minggu atau setiap bulan. Dia aja nggak kehandle untuk apa layanan peminjaman ataupun pengembalian buku. Nah, ini butuh balik lagi strategi sih. Nah, pustakawan itu kan tidak hanya di kampus masing-masing, bisa juga kita minta bantuan mungkin dari pustakawan yang di luar kampus, seperti di perpustakaan daerah, ya kan? Nah, itu kita juga bisa minta tolong dan bantuannya. Nah, nah ini yang sebenarnya sudah disiapin cuman disia-siakan. Minta pembimbing, minta arahan. Kan biasanya ya kita ada kenal satu dua orang dosen yang dekat sama kita. Nah, minta arahan, minta bimbingannya. Gimana sih cara menghindari plagiat. Gimana caranya nih? Sebenarnya ya seperti saya hari ini kan saya sharing kepada rekan-rekan semua. Bukan berarti saya itu tahu segala-galanya. Mungkin ada beberapa hal saya tidak tahu, tapi di dalam hal ini saya sharing, saya informasikan ini yang saya ketahui dan ini yang saya pelajari dan ini yang sudah saya praktekkan. Nah, dan ini juga sebenarnya belajar juga sebelumnya daripada pembimbing atau senior-senior saya, ya kan? Jadi yang namanya belajar itu tidak kenal usia, ya kan, tidak kenal status. Nah, yang penting kita punya niat ingin mendapatkan ilmu karena itu aja sudah menjadi sebuah keberkahan, apa, sebuah amal ibadah lah, ya kan. Apalagi kalau kita praktekkan kan. Nah, mudah-mudahan dari kelas hari ini, ya kan, dari webinar hari ini kita setelah ini kita memang betul-betul mempraktekkan menghindari plagiat itu sendiri. Dan terakhir adalah temukan aplikasi anti plagiat. Nah, kalau di kampus kami biasanya itu menggunakan yang namanya Turnitin. Nah, dulu dulu nggak menggunakan Turnitin, tapi plagiarism checker, ya kan, itu yang paling murah. Nah, sekarang kan karena Turnitin ini bisa menjangkau segala aspek, ya kan, sampai AI pun sudah bisa terjangkau olehnya, makanya orang banyak berpindah ke Turnitin. Tapi saya nggak tahu yang aplikasi lainnya ya. Nah, nanti akan saya sampaikan juga ada beberapa aplikasi yang memang bisa kita gunakan untuk cek plagiasi itu sendiri. Nah, next. Nah, untuk menulis, ya, ini tips menulis anti plagiat. Nah, pertama adalah ya kita harus tahu buku yang mau kita baca, artikel yang mau kita baca. Nah, sekarang
kadang-kadang lucu kita ke perpus tapi kita tak tahu apa yang mau kita pinjam, apa yang mau kita baca. Nah ini bingung lagi macam mana mau nulis, tapi idenya sendiri kita nggak tahu, ya kan? Artinya ya siapin dulu nih, ya kan kita mau berperang, nah, siapin dulu paling tidak rompinya terlebih dahulu. Nanti dari rompi kita ke perpus, nah kita minta senjata, kan begitu. Nah dalam hal ini ya tentukan dulu apa yang mau kita baca. Kemudian siapkan beberapa kertas. Mungkin sekarang nggak inilah. Kalau saya masih ada kertas-kertas kecil note itu. Nah, kalau sekarang mungkin dari smartphone-nya sudah bisa, sticky note sudah bisa dibuat, atau menggunakan tablet silahkan. Nah, itu sebenarnya bisa dimanfaatkan. Tapi ini balik lagi kemauan dan kesungguhan, ya kan? Bukan berarti apa ya? Ini kan yang saya alami, yang saya lakukan. Nah, boleh kalian ganti hal ini dengan ya dengan anak-anak zaman sekarang model yang paling mudah itu seperti apa, ya kan? Nah, ini saya coba menyampaikan yang sudah saya alami dan sudah saya lakukan. Kemudian tulis judul buku pengarang ini biasanya orang yang mau nge-review ya, dia udah tahu dikasih tugas misalnya dosen berkaitan dengan mata kuliah A, dia udah tahu bahan bacaannya, dia udah tahu apa yang menjadi poin penting dalam tugasnya itu, lalu dia tulis nih judul bukunya, pengarang, penerbit, sehingga ini nanti ketika ditanya si mahasiswa bisa jawab. Kadang-kadang ditanya baca buku apa, judulnya pun nggak tahu. Baca buku apa, warnanya aja yang tahu. Nah, ini apa ya? Itulah karena kita udah nggak peduli lagi. Gerakan literasi ini memang kurang. Semuanya itu kalau apa-apa tinggal tanya AI, tinggal tanya AI. Artinya kalau semua ditanya dengan AI, otak kita tidak bekerja, semuanya bergantung pada smartphone. Nah, ini yang bahaya. Nah, ini kemudian sambil baca buku, ini juga kita sebenarnya bisa melakukan resume sedikit lah. Ya kan ide-ide apa yang mau kita ini. Nah, resume ini kan bisa nah, walaupun semuanya pakai AI ya kan, walaupun semuanya menggunakan AI, tapi yang namanya ide yang mau kita ingin tulis itu tetap tidak bisa tergantikan dengan AI. Nah, nanti itulah yang menjadi kunci atau kekuatan daripada tulisan kita. Nah, setelah Anda selesai baca, nah fokus pada catatan-catatan yang sudah Anda catat tadi. Ini, oke. Udah fokus, nah lalu baru mulai tulis. Jangan tulis judulnya terlebih dahulu. Ini juga kadang-kadang menjadi kesalahan penulis ya. Langsung buat judulnya apa. Nggak perlu buat judulnya dulu. Tapi apa yang menjadi poin catatan besar yang ingin kita sampaikan di dalam tulisan kita. At the end, nanti tinggal ditulis inilah judul atau tema yang ingin saya buat, saya analisis dan ini yang menjadi apa poin yang menjadi poin kuat dari tulisan saya dan ini yang ingin saya kembangkan di beberapa statement-statement tertentu. Nah, itu yang menjadi apa kekuatan daripada tulisan kita. Dan itu memang harus kita biasakan. Harus kita mulai. Ya, artinya setelah dari sini ya kita mulai. Nah, jangan kita tinggal diam. Next. Nah, nanti kalau untuk mau ngecek, nah ini tadi yang saya sampaikan, yang paling sering orang gunakan. Nah, kita udah buat nih, tulis saja, udah buat nih semua, kita kembangkan ide kita, cek Turnitin. Ya kan? Apakah ini masuk Turnitin atau enggak? Apakah ini masih di bawah 30% atau di atas 30%? Nah, saran saya kalau bisa di bawah 30% atau lebih bagus di bawah 20%. Sehingga ini tidak menjadi bermasalah di kemudian hari. Nah, kalau seandainya mau pakai yang lain silakan. Ini hanya sekedar contoh-contoh untuk cek plagiat, ya kan? Nah, ini yang banyak orang gunakan, tetapi yang paling banyak itu adalah Turnitin. Next. Nah, jadi em, kita tidak perlu mendapatkan skornya itu sampai 0% di dalam Turnitin itu. Tapi yang paling penting adalah eh, yang mau kita ambil, yang mau kita tulis itu tidak mengambil daripada orang lain. Ya kan tidak mengambil atau mencuri ide orang lain, karya orang lain. Nah,
Kadang-kadang kan skor tinggi itu belum tentu juga ada plagiat. Tadi saya sudah sampaikan sedikit. Misalkan saya contoh ambil kutipan ayat Al-Qur'an dengan artinya. Kan saya juga nggak akan melakukan yang namanya perbaikan arti daripada Al-Qur'an itu karena takutnya merubah maknanya atau takutnya merubah yang kita tidak pahami, yang tidak kuasai. Mending kita ambil sekaligus semuanya. Nah, tapi kalau kita ambil sekaligus kan konsekuensinya similarity-nya besar. Tapi nanti itu bisa di disclaimer sebenarnya kalau di dalam tulisan itu. Nah, ini tinggal menyesuaikan kepada lembaga ataupun tempat mana yang kita akan melakukan publikasi atau tempat mana yang mau kita lakukan ini diseminarkan atau tidak diseminarkan atau dicek atau tidak. Nah, ini kan bisa menjadi apa ya catatan tersendiri. Makanya ada beberapa hal yang kayak misalkan saja yang paling mudah kan undang-undang kan tidak mungkin kita rubah, tidak mungkin kita paraphrase. Ya kan akan lucu kalau undang-undang kita paraphrase. Makanya tidak bisa kita menempatkan Turnitin ini untuk biasanya orang-orang hukum, ya kan? Kecuali mungkin eh, ide-idenya atau gagasannya. Tapi kalau secara teori undang-undangnya itu bisa didisklaimerkan. Nah, makanya ada beberapa hal berkaitan dengan skor tinggi itu belum tentu ada plagiat. Itu. Nah, ini case by case saja. Next. Nah, ini yang selalu saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan yang namanya paraphrase. Ya, amati, tiru, modifikasi. Ya, kalau kita mulai dari baca, berarti baca, pahami, lalu tulis. Ya kan? Gimana caranya kita mau nulis kalau kita tidak pernah baca? Ya kan? Nah, itu kuncinya. Kuncinya dimulai daripada membaca. Rajinlah membaca, ya kan? Makanya sekarang apa ya? Kalau kita melihat literasi Indonesia itu kecil sekali, masih di bawah 10%. Ya kan? Artinya memang orang Indonesia ini malas baca. Ya. Bahkan kemarin tuh kan sempat ditanya tuh em, wapres terpilih kita, ya kan? Wapres terpilih kita tuh buku apa yang Anda pernah baca? Ini kan sebenarnya menjadi renungan ya. eh Ya yang dibaca buku komik kan ini kan menjadi miris ya kalau kita sebagai ini, tapi terlepas daripada hal itu saya selalu introspeksi berarti mungkin ya mungkin rekan-rekan ini agak kurang tertarik dengan tulisan-tulisan yang ilmiah seperti itu, lebih tertarik mungkin yang ada gambarnya, yang ada ini jadi kayak kekanak-kanakan kembali, tapi sebenarnya eh, mereka itu punya interestnya itu cara pandangnya itu mungkin berbeda daripada kita yang mungkin yang sudah karena terdoktrin untuk membaca apapun silakan dibaca yang penting itu memiliki manfaat dan nilai ekonomis nantinya untuk diri kamu sendiri. Nah, itu yang mungkin harus ditanamkan kepada diri kita sendiri. Nah, artinya ketika kita mau melakukan paraphrase ya semakin banyak hal yang kita baca, semakin banyak yang kita pahami, maka semakin banyak referensi atau kata-kata yang muncul di dalam kepala kita, kosakata-kosakata yang nantinya bisa kita lakukan modifikasi. Nah, kan gitu. Kan makanya mudahnya kalau kita dalam menulis artikel ilmiah, pergi ke websitenya, download template-nya, download contoh artikelnya satu, copy paste semuanya terlebih dahulu, lalu baru lakukan modifikasi di sana. Sesuaikan dengan yang punya kita. Ya kan kita mau ngambil apa. Dengan begitu kita udah tahu alur penulisannya. Ya, kan itu paling mudah dan ini juga sudah banyak diterapkan daripada penulis-penulis yang senior. Dari saya juga belajar daripada salah satu guru besar Win kemarin. Itu menyampaikan ya mudahnya untuk tembus di Q1. Mereka cuma copy paste terlebih dahulu, template-nya sesuaikan, lalu baru dilakukan modifikasi. Nah, nah, sehingga ini akan terhindar daripada plagiat. Nah, itu kan mudahnya. Cuman kan ceritanya ketika praktek ini yang susah. Kapan kita mau prakteknya? Udah dikasih tugas, kadang-kadang ke mahasiswa ataupun kita sendiri lah. Saya sendiri sebagai dosen kadang-kadang kalau mau nulis itu ya ini kadang-kadang mood-moodan juga. Nah, mood inilah yang harus dibangun gimana caranya supaya setiap hari itu paling tidak
ada buka laptop 30 menit, paling tidak ada yang dibaca atau ada yang dilihat atau ada yang diketik. Nah itu. Jadi merasa sehari itu kita nggak sia-sia ke kampus. Nah, itu. Next. Next, Mbak. Nah ini tadi ya teknik yang bagi pemula nih, bagi mahasiswa biasanya. Nah memang eh, m- semuanya itu pasti dimulai daripada membaca, periksa teksnya. Kalau seandainya kita baca jurnal ilmiah, baca itu jangan baca ke semuanya, tetapi ada poin-poin yang bisa kita baca yang mungkin bisa kita tandai. Ini nanti misalkan di introduction kita baca. Paling pasti kita yang perlu perlu kita perhatikan adalah paragraf terakhir daripada introduction itu. Itu selalu menyampaikan makna tersirat, tujuan daripada penelitiannya atau apa fokus daripada penelitiannya itu. Nah, sehingga ketika kita mau buat latar belakang itu bisa menjadi poin penting ya dalam menulis introduction. Nah, ini balik lagi pasti kita melakukan yang namanya pencatatan, ngelisting ide-ide apa yang tadi sudah kita baca. Ini mungkin bagi yang rajin ya. Kalau bagi yang nggak rajin atau bagi yang pemalas, sebenarnya ada juga sarananya. Kan tinggal menggunakan voice saja. Anda ngomong nanti biar dia yang mencatat apa AI itu yang mencatat. Jadi apa yang kita omongkan. Ini kan sebenarnya diberikan kemudahan. Cuman itu pun kadang-kadang fasilitasnya nggak kita pergunakan. Ya kan? Nah, kemudian apa? Cari para frase-frase alternatif yang memiliki makna yang sama. Kan sebenarnya kalau sekarang semuanya terbantu dengan AI, kita bisa menggunakan AI A, AI B, AI C. Tinggal pilih kosakata-kosakatanya. Tapi yang paling penting, walaupun sudah terbantu dengan AI, walaupun sudah terbantu di para frase dengan alat tersebut, tetap kita harus baca kembali apa yang sudah disusun, ya kan, baca disempurnakan disesuaikan kalimatnya sehingga kalimat tersebut betul-betul memiliki makna yang sama walaupun nanti struktur kalimatnya bisa jadi berbeda. Nah itu. Next. Ini teknik parafrasenya. Jadi contoh misalkan yang pertama memasukkan nama pengarang. Yang pertama itu adalah according to Rahu, misalkan menurut Rahu tahun 2020 ya kan, apa nanti kalau kita mau parafrase juga bisa juga. Jadi berdasarkan yang disampaikan oleh Rahu bahwasanya nama ini, itu bisa juga, atau nanti definisinya ini di akhir kita sebut dengan Rahu. Ini bisa juga. Ini balik lagi nanti adalah gimana caranya mau pakai yang mana satu berkaitan dengan parafrase. Apakah dengan memasukkan nama pengarang sudah cukup atau dengan menulis ulang yang kedua atau dengan melakukan sintesis. Ya kan? Kalau sintesis sebenarnya ini banyak digunakan untuk yang sudah level S3 kebanyakan ya. Bukan berarti S1 nggak ada buat kayak gini, nggak. Ada juga, cuman kebanyakan banyak menggunakan sintesis itu adalah yang S3. Nah, sintesis itu kan biasanya sudah kita merangkum dari beberapa statement-statement para ahli. Nah, tinggal eh, apa yang mau menjadi poin utama daripada setiap statement yang disampaikan. Dan pastikan statementnya itu tidak bentrok atau tidak memiliki makna yang berbeda, tapi maknanya harus sama. Nah, kadang-kadang nih kawan-kawan memang ambil semuanya nih, tetapi rupanya makna antara eh, ahli A dengan ahli B itu berbeda. Sehingga ini juga menjadi apa ya? Menjadi bahaya. Misalkan gini, em, yang satu menyampaikan mungkin sependapat bahwasanya manajemen itu empat ini ya fungsinya. Yang satu lagi bukan empat, ya kan, tetapi bisa saja 10. Ya kan sudah dua memiliki dua pemahaman yang berbeda karena satu penjabarannya lagi. Artinya, nah inilah yang mau kita cari sanding. Misalkan sama-sama tiga, apple, apple to apple. Nah, saya kasih contoh untuk kalimat parafrase. Mungkin saya buat di grup chat. Ini contoh saja, ya. Nah, di chat saya udah buat tuh
Contoh teks asli itu adalah perubahan iklim merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup manusia di bumi. Ya kan itu teks aslinya. Nah, kita kan sekarang mau menggunakan teknik yang kedua nih. Nah, yang kedua itu adalah menulis ulang, tapi maknanya sama. Pemanasan global yang terus meningkat menjadi bahaya besar yang dapat mengancam keberlangsungan hidup manusia. Secara kalimat ini pasti berbeda ya. Nah, kelihatannya berbeda, tetapi secara pemaknaan itu memiliki makna yang sama. Ya kan? Intinya adalah perubahan iklim ataupun pemanasan global itu akan memiliki dampak atau ancaman yang serius atau bahaya yang besar mengancam keberlangsungan hidup manusia. Nah, tuh. Jadi ini bisa dilakukan sebenarnya. Nah, tinggal ini kita melihat, wah ini tepatnya kita mau pakai yang mana ya. Nah, kalau saya sebenarnya yang ketiga-tiga ini tanpa sadari pasti kita pergunakan. Cuman yang paling sering itu di nomor satu dan di nomor dua untuk di level S1. Jarang orang level S1 itu menggunakan yang poin ketiga, ya kan? Tapi kalaupun yang ada, ya alhamdulillah nggak ada masalah, nggak ada urusan. Ya, tapi ini yang berdasarkan yang kami temui di lapangan. Oke, mungkin next, Mbak. Nah, sekarang para pres menggunakan AI. Nah, kenapa harus menggunakan AI? Ya kan? Sekarang sudah banyak AI-nya. Ya, kan satu pasti kita mau melakukan para prase menggunakan AI itu hemat waktu, pengen cepat. Deadline besok. Ya udah, para pres pakai AI. Ya kan? Akurasinya lumayan tinggi, tapi tidak berarti itu paling akurat, enggak. Tetap harus kita baca, tetap harus kita lihat, tetap harus kita tinjau kembali apa yang sudah ditulis oleh AI. Kemudian, nah AI juga sebenarnya secara tidak langsung memperluas kosakata kita ya, kosakata dalam menulis ya, pergantian kata A ke kata B ini juga sangat 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 membantu. Nah, saya sendiri kadang-kadang kalau udah dikejar waktu mepet saya gunakan AI. Ya kan ngapain repot-repot? Kita udah ada AI kok. Kan apalagi kalau yang dalam bahasa Inggris. Ya kan udah ada Quillbot. Gampang. Next. Nah, ini Izin Bapak, waktunya sampai 11.15 nanti Pak ya. oke, siap. Berarti dikit lagi ya. Iya Oke. Pak. Saya percepat, saya percepat. Next. Em, Next, Mbak. Ini ada contoh AI-nya. Nah, ini yang biasa biasa yang saya gunakan aja. Ada Quillbot, ada Paraphraser, ada Spinbot. Tiga-tiganya ya tergantung mau pakai yang mana. Seleranya ya tergantung yang mau pakai lah. Nah, kalau biasanya artikel bahasa Inggris orang banyak menggunakan Quillbot. Walaupun sekarang Quillbot juga sudah ini ya mencakup bahasa Indonesia ya, tapi yang lebih bagus dan lebih aman sebenarnya gunakan yang premium. Nah, karena dengan menggunakan yang premium itu jangkauannya lebih luas dan kosakatanya juga lebih lebih spesifik dan lebih bagus lah dibandingkan dengan yang gratisan yang free. Nah, sama halnya paraphraser, spinbot. Nah, itu eh, contohnya saya. Next. Nah, kan paling mudah sebenarnya. Tinggal copy paste kalimat yang ingin ditulis, kemudian tinggal klik paraphraser, dah selesai. Dalam hitungan detik Anda tidak perlu berpikir, semua dipikirkan oleh AI. Ini saking mudahnya. Tapi ini belum yang premium. Silakan upgrade ke premium masing-masing lah. Kan kalau saya yang upgrade kan tak mungkin mahal. Lumayan juga lah. Seingat saya ada yang kemarin tuh jual 200.000 per tahun untuk upgradingnya Quillbot. Itu saya nggak tahu apakah itu bisa dipercaya atau tak, tapi kemarin ada yang menawarkan segitu. Nah, itu angkanya ya. Ya, next. Ini, nah kalau untuk yang para praise itu harus klik saya bukan robot dulu, baru dia mau para praise. Nah, ini apa beda ya ininya dan ini ada standar kreatif lebih cerdas mempersingkat. Nah, ini tinggal kita pilih, jadi lebih banyak pilihannya daripada Quillbot. Cuman ya makin pro makin mahal lah harganya, tinggal mau pakai mana. Itu next.
Nah, ini menggunakan spinboard ini lebih kurang dia kayak ini juga quillboard ya kan, tapi ini banyak yang gratisannya. Nah, boleh silakan pakai spinboard ya. Next mungkin Mbak, karena waktu juga. Nah, tips menggunakan alat ya, pahami konteks, jaga orisinal, cek keakuratan. Tiga itu. Ya, jangan semua dipercayakan ke AI-nya, nanti bahaya. Takut apa yang ditulis itu sembarangan nanti. Ya, maknanya beda. Next. Nah, ini keterbatasan AI ya dalam melakukan paraphrase. Biasanya nuansanya kurang, kadang kita baca tuh kurang srek lah, sesuai dengan selera kita. Harusnya ini ada bumbu-bumbu penyedap rasanya, rupanya nggak dikasih bumbu penyedap rasa. Harusnya ini ada kecap manisnya, rupanya kurang kecap manisnya. Dan itu memang harus kita baca, dan itu kita harus menyempurnakan kembali. Dan pastinya kalau dibuat oleh AI itu kaku, ya. Dan kemungkinan salah itu pasti ada. Ya, bukan tidak salah ya, pasti ada kemungkinan salahnya. Nah, tinggal kita meminimalisir kesalahan tersebut dengan membaca dan menulisnya ulang kembali. Next. Nah, itu mungkin yang dapat saya sampaikan apa artinya gelar akademik tapi mengorbankan integritas akademik dengan melakukan plagiat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rahimah. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari yang sangat luar biasa sekali dari Bapak Satriadi mengenai bahwa bahaya sekali ya Pak ya kalau melakukan plagiasi itu, apalagi jika digunakan untuk mendapatkan gelar atau Ya, lain sebagainya. Sampai bisa dituntut 200 juta tadi ya Pak. ya. Lumayan Bu, 200 juta. Lumayan Pak. Kita juga maksimal 2 tahun. Ya, Mari kita hati-hati. Baiklah, hati-hati. sepertinya sudah banyak yang ingin bertanya ini Pak. Siap. Oke, kita mulai dari Abdul Sabarudin. Silakan aktifkan kamera dan juga suaranya. Halo, Abdul Sabarudin ada? Oke, karena tidak ada respon, kita next ke yang lain dulu. Kepada Muhammad Zaki, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Bu Rahima. Saya ada pertanyaan Siap. kepada Pak Satriadi, maaf. Pertanyaannya ialah, apakah konsep plagiat dan parafrase yang benar berbeda antara budaya akademik yang satu dengan yang lain? Bagaimana kita menyikapi perbedaan ini dalam konteks secara global? Baik Pak, boleh langsung dijawab Langsung. saja Pak. Oke. Baik, secara konsep ya untuk masalah plagiat, parafrase, saya pikir kalau untuk di kita semuanya sama lah, nggak ada yang berbeda berkaitan dengan ini, plagiat maupun parafrase. Cuman yang bikin berbeda itu sebenarnya di penegasan atau penindakannya saja. Nah, ini balik lagi kan terkait dengan akademik ya, peraturan akademik masing-masing kampus. Makanya di dalam kementerian itu sudah menyampaikan tuh poin-poinnya, ya kan, yang paling penting. Nah, nanti untuk penindakan kan tidak bisa ditindak langsung dari kementerian kan, tetapi nanti penyelenggara masing-masing kampus. Nah, kalau ngelihat di dunia internasional, berarti kalau ini sudah masuk di ranah internasional, berarti ini bisa mengindikasikan bahwasanya itu kadang-kadang kita tuh ter apa ya, terbilang wah ini negara-negara plagiat nih. Kan Cina dulu sempat dikatakan ini negara-negara apa ya, negara plagiat tuh, karena dia mengcopy paste beberapa produk-produk dari luar sehingga diklaim ini negaranya kurang baik lah pencitraannya di luar. Nah, ini kan balik lagi pencitraan ya. Nah, tapi mereka bisa mengantisipasikannya itu dengan apa ya, ciri khas mereka. Nah, ciri khasnya apa? Misalkan tadi kayak yang kalau ngelihat tuh PlayStation dengan Polystation. Ya, mereka ciri khasnya apa? Barangnya pasti murah.
murah meriah masuk ke kantong ya. Nah, tapi kalau berkaitan dengan karya tulis itu tetap mereka penindakannya sama. Nah, saya udah cek kawan saya yang di Cina kemarin itu waktu bareng-bareng kuliah lah di luar. Nah, itu mereka sama kalau untuk berkaitan dengan plagiat untuk tulisan, tindakannya itu bahkan bisa sampai memang ya ya paling itu tuh di DO ataupun gelarnya itu pasti dicabut. Nah, itu penindakannya ini balik lagi ya. Untuk penindakan tuh terpulang pada tempat masing-masing lah. Itu mungkin Muhammad Zaki Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Satriadi. sama-sama. Oke, dari Pak, selanjutnya dari eh, Pak Agus, boleh Pak Agus? Iya, terima kasih. Suaranya sudah jelas belum, Bu ya? Sudah Pak, boleh diaktifkan Iya, ini juga Pak? iya, Pak. Mohon maaf agak putus-putus saya, Bu. Izin langsung bertanya, Bu ya, ke Pak Satriadi. Siap, Ini Pak. Pak, kan terkait dengan etika kekantian, Pak. Tindakan plagiat mungkin yang pelanggaran terhadap prinsip universal moral itu antara filsafat eksistensialisme, adakah tanggung jawab Pak personal dalam menghindari plagiat? Terkait keduanya itu kan saling berinteraksi. Mungkin dalam filsafat utilitarisme itu menilai dampak plagiat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan di masyarakat. Itukah manfaatnya itu yang dihasilkan plagiat bisa melebihi ke depannya terkait dalam perspektif yang sebagai pelanggaran terhadap prinsip di universal moral. Terkait juga dengan pandangan adakah tentang tindakan yang dapat dibenarkan dalam kondisi tertentu gitu, Pak. Sekian, terima kasih Pak dari saya, Pak. Baik, terima Baik. kasih Pak Agus. Silakan Ya. Bapak langsung menjawab Pak. Baik, makasih banyak Pak Agus. Pertanyaan nih luar biasa nih. Mau dijawab, dia udah harus dalam konteks filsafat ya. Jadi saya mungkin secara filsafat saya mungkin agak ini ya belum menguasai eh, lebih karena saya bukan orang ahli filsafat. Tapi secara sepengetahuan saya dan ini juga secara yang sudah kami praktekkan di lingkungan kampus kami, memang yang namanya plagiat itu Pak. Em, Tadi saya sempat menyampaikan manfaatnya, Pak ya. Salah satunya itu adalah ini semuanya untung, Pak. Ya kan, manfaatnya. Nah, secara itu kan kalau kita ngelihat semuanya untung kan berarti selagi yang kita plagiat ini tidak memperkarakan atau tidak mempermasalahkan, berarti kan tidak ada masalah berkaitan dengan plagiat, Pak. Secara ini ya, secara etikanya, moralnya apa semua. Karena memang mungkin itu disengajakan supaya tadi untuk pengembangan ilmu, Pak. Saya sepakat, Pak. Tapi kalau seandainya di situ ada yang dirugikan, Pak. Ini kan balik lagi kita berbicara ada yang dirugikan, ada yang dilaporkan dan ada yang melaporkan. Nah, di situ letaknya, Pak, permasalahan dan persoalan daripada plagiat ini. Nah, siapa, Pak, karangannya yang mau diklaim oleh orang lain sementara orang lain itu tidak ada kerja keras atau tidak ada usahanya, Pak. Kan secara prinsip kita kan nggak mau, Pak, seperti itu. Karya kita diambil atau dicomot orang lain, eh, tapi itu mengatasnamakan diri dia, bukan mengatasnamakan diri kita juga. Beda halnya kalau seandainya ini kasus yang dia ngambil punya kita, tetapi dia minta izin dan nanti dia minta izin juga. Nama dia dimasukkan di sana. Kontribusinya untuk memperbesar atau lebih memperluas daripada apa yang sudah diangkat dan sudah dibahasnya. Saya pikir ini menjadi sebuah apa win-win solution ya dan ini mungkin tidak dipermasalahkan. Nah, mungkin yang seperti itu Pak yang tidak dipermasalahkan. Tetapi selagi ada yang menuntut, selagi ada yang tidak suka, selagi ada yang tidak bersedia, maka disitulah letak persoalannya Pak. Nah, itu mungkin dari saya Pak Agus. Mohon maaf lebih dan kurang ya Pak Agus. Oh baik Pak, sangat membantu sekali Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya Pak. Baik. Terima kasih atas jawabannya Pak tadi dan juga pertanyaan dari Pak Agus yang sangat luar biasa sekali. Berarti kalau nggak ada yang ngelaporin, masih nggak apa-apa ya Pak? Masih nggak Masih apa-apa. aman. Masih aman. Mungkin saya pernah dengar juga tentang kasus artis yang mau lagunya itu ada royalti gitu Pak, karena Iya, dipakai sembarangan. Itu sama ya betul. Pak?
sama. Itu yang kasus Ahmad Dhani itu, yang lagunya Mm-mm. dibayar royaltinya 5 juta. Ya udah, karena ini udah menjadi hak, ya, jadi untuk hak dia, ya kan? Kan artinya di sana ada win-win solutionnya. Gitu sih, Mbak. Baiklah kita sama karena sudah dua laki-laki, kita lanjut ke yang perempuan. Silakan untuk Ibu Desi Sylvia, siapkan mikrofon dan kameranya. Halo Ibu Desi. Baik, karena nggak ada respon, kita lanjut ke Ibu Ria. Ibu Ria ada, Bu? Oh, mau. Ya, Assalamualaikum. Kebetulan ini Ah, kan tadi udah cukup itunya ya, 100. Jadi saya close dulu. Ya, saya siap. kebetulan berdua sama istri ini, Oh, siap. sama-sama akademisi. Ya, Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi Satria. wabarakatuh, Pak. Yes, sangat menarik sekali ya pemaparan dari Pak Dokter tadi, yaitu cara menghindari daripada plagialis bagi para penulis. Nah, ini memang kita tidak pungkiri seperti yang Pak Dokter paparkan tadi mengenai manfaat daripada AI dalam membantu penulis untuk memudahkan menuangkan pemikiran-pemikiran. Tapi tidak kalah menariknya pun di satu sisi memang seringkali banyak para penulis ini mengambil jalan pintas gitu ya, Ya. yang mencari cara yang mudah sehingga mengambil ya boleh katakan lah ya duplikasi penelitian yang sebelumnya kemudian ya tadi di Prasek kemudian ya itu sangat apa namanya ya sangat boleh dikatakan tadi membahayakan atas karya ilmiah yang telah diadopsi tadi ya terkait dengan masalah undang-undang yang sangat Ya. berat tadi itu. Nah, pertanyaannya bagaimana kiranya untuk memudahkan para penulis ini untuk tidak terjebak dalam plagiat tadi. Seperti misalkan tadi yang Pak Dokter contohkan, misalkan kadang-kadang kan nyari simpel untuk Ya. para perase itu di copy semua, ternyata ada undang-undang misalkan di situ juga ikut terubah kan. Ya. Nah, itu mungkin pertanyaan dari saya Pak Dokter. Kurang dan lebihnya terima kasih. Siap. Demikian. Siap, Pak. Makasih banyak, Pak. Jadi memang yang kalau yang saya sampaikan tadi kayak undang-undang apa semua itu nggak bisa kita parafrase, Pak. Memang harus ambil full ya seperti itulah adanya. Walaupun nanti secara apa? Secara aplikasi nanti itu ketika kita cek Turnitin itu dia terhitung sebagai plagiat. Nah, tapi nanti ketika kita kalau yang pengelola aplikasinya itu kan bisa di disclaimer tuh Pak. Yang beberapa poin yang menjadi kayak dari segi hukum atau yang mungkin kita memang tidak bisa melakukan parafrase ataupun kitab suci ya kan. Nah, itu memang Ya, itu balik lagi terpulang daripada pengelola itu. Kemudian yang berikutnya kalau untuk memang berbicara menghindari Pak copy paste itu apa semua makanya sering disarankan kalau kami di perguruan tinggi STI itu sebelum dilakukan finalisasi kepada diserahkan kepada kampus itu dilakukan cek plagiasinya terlebih dahulu Pak. Ini biar kita menghindari semuanya Pak. Nah, nanti dengan bukti hasil cek plagiasinya itulah bahwasanya karya ini dianggap memang layak untuk dipublikasikan. Itu Pak cara untuk menghindari hal yang tidak kita inginkan ya Pak ya. ya betul. Ah, itu Pak. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Oh, tadi selain uh, menggunakan apa namanya, jika dalam melakukan frase itu kita gunakan kalimat langsung, berarti kalau di dalam kalimat tanda kutip dia tetap dianggap plagiasi ya Pak? Kalau di aplikasi, nah itu kekurangan di aplikasi. Kalau pakai tanda kutip pun dia tetap dihitung plagiasi.
Nah, jadi makanya ini nanti terpulang kepada pengelola aplikasi itu bisa di disclaimer atau enggak. Nah, kadang kan sama lah kayak daftar pustaka itu kan dihitung kalau kita cek Turnitin plagiasi semua tuh. Bahkan judul kalau sudah sesuai template yang bukti pernyataan itu kan dihitung plagiasi. Nah, inilah memang memainkan peran siapa nanti yang di kampus menjadi operator daripada katakanlah nanti yang dia menggunakan Turnitin ya. Ya untuk cek plagiatnya itu dia memainkan peran di sana. Ini yang bisa didisklaimerkan, ini yang memang wajib diperiksa. Nah, makanya biasanya yang wajib diperiksa itu cuman bab 1 sampai bab 5 misalkan. Nah, itu aja. Atau kalau dalam karya ilmiah dalam bentuk jurnal itu mulai daripada judul sampai dengan eh, conclusionnya saja. Yang untuk reference itu didisklaimkan. Nah, itu. Biasanya seperti itu sih, Mbak. Baik, Bapak. Jadi nanti masing-masing kampus atau instansi Iya, berarti punya kebijakan yang berbeda ya, Pak ya, dalam benar, benar, mengajukan benar. Ini balik lagi kebijakan juga nanti Iya, masing-masing tempat. soalnya menurut pengalaman saya, waktu kuliah dulu, bab satu, bab 2 itu juga kena dia. Iya, Juga betul, Mbak. dianggap plagiat gitu. Padahal kita Hmm. kan Udah template ya, pakai Pak. ya, padahal udah dibuat kutipan apa semua kan? Iya. Ya, heeh. memang. Jadi di sana mungkin letak kesulitannya kita dalam menulis untuk mengakali pengecekannya ya, Pak ya. Ya, Lah, kita ke pertanyaan berikutnya dari Ren Tanjung. Silakan jika ingin bertanya. Baik, terima kasih. Ternyata nama saya Muhammad diawali dari pertanyaan saya ingin bertanya Pak. Jadi kan ada beberapa kali sebelumnya itu orang yang bersangkutan sudah wisuda dan sudah mendapatkan gelar. Tetapi tiba-tiba hasil dari karyanya itu plagiasi. Jadi menurut tanggapannya itu bagaimana? Terima hmm, kasih. hmm. Baik, saya langsung jawab. Gelarnya bisa dicabut, Ren. Walaupun dia sudah wisuda, walaupun dia jangka waktu wisuda itu udah 2 tahun apa 3 tahun, tapi gelar tetap bisa dicabut. Nah, kan makanya setiap kita wisuda itu pasti nanti di dalam SK yudisiumnya sewaktu-waktu kalau ada kita terjadi kasus itu gelar kita pasti bisa cabut. Jadi tidak sampai mati gelar itu dibawa. Kalau kita tidak ada masalah ya sampai mati mungkin gelar itu bisa dibawa. Tapi kalau seandainya bermasalah di tengah jalan, ya kan artinya udah 2 tahun sudah wisuda bermasalah, ada orang yang menuntut. Nah itu harus dipertanggungjawabkan, Red. Nah walaupun dia sudah diwisuda, nah itu beratnya. Berarti kan dalam proses dari dia menulis judul sampai selesai dan gitu kan ada kayak misi gitu Pak. Bisa sampai dapat Ya, gelar dan wisuda. ya makanya kan kalau dulu mungkin yang manual ya, kalau manual kan sulit dicek tuh. Nah, sekarang ini kan semuanya harus melalui proses Turnitin apa semua. Nah, itulah sekarang cara penyaringannya, Ren. Jadi agak sedikit berbeda perlakuan dulu dengan sekarang. Nah, mungkin kalau yang dulu dikatakan plagiatnya ketika ini baru diupload dan baru ketahuannya itu sekarang. Atau mungkin ada yang menuntut, Ren. Nah, ini kan kebanyakan sebenarnya bukan masalah ini terupload atau tidaknya, tetapi karena ada yang menuntut. Menuntut ilmuwan. Iya, intinya kan selagi ada yang menuntut, ya mau tak mau, suka tak suka, ya kita harus terima dengan tuntutan itu. Kalau kita yang bersalah, nah, itu kuncinya, Ren. Kasih Pak atas Ya, jawabannya. sama. Lah, jadi buat teman-teman kita yang masih kuliah, hati-hati ya lah. Jangan-jangan Ya, main plagiasi aja ya, Pak. jangan plagiat aja. Heeh. Baiklah, pertanyaan terakhir dari M. Firmansyah. Dia persilakan. Halo, dari M. Firmansyah ada? Oke, sepertinya orangnya sedang tidak ada ya, Pak. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa juga? Oke,
Kepada Pak Wendy dipersilakan. Boleh Pak hidupkan mic sama sama kameranya Pak. Terima kasih Bu atas kesempatannya untuk memberikan pertanyaan. Terima kasih juga Pak Satriadi atas materinya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak. Tadi Ya, Bapak menjelaskan bahwa alasan mahasiswa melakukan plagiat adalah salah satunya kurang keterampilan menulis dan juga kemampuan meneliti yang lemah. Nah, hmm, menurut Bapak gimana sih cara agar mahasiswa itu memiliki keterampilan menulis dan juga keterampilan meneliti yang jauh lebih baik dibanding sebelumnya? Apa tips and triknya gitu Pak? Kasih Pak. siap, siap. Langsung saya jawab aja. Pertama adalah sering ikut kegiatan yang model seperti ini, apalagi kalau gratis, ya kan? Pastinya dapat insight-insight yang baru. Yang kedua, nih kalau saran saya pribadi, deketin dosennya, siapa yang menurut kamu bisa jadi panutan khususnya dalam penulisan. Nah, saya pribadi itu saya sering ngebawa beberapa rekan-rekan mahasiswa saya untuk melakukan riset sama melakukan kegiatan pengabdian dan alhamdulillah sering mendapatkan apa ya juara ya mahasiswa saya dan saya memang betul-betul ngedidiknya itu step by stepnya itu saya sampaikan bahwasanya ini mulai daripada idenya. Nah, jadi tidak ngebimbing lepas. Nah, itu. Pokoknya intinya kamu cari siapa panutan kamu dalam hal menulis. Itu paling mudah sebenarnya. Kemudian yang ketiga adalah bentuk kelompok diskusi sama rekan-rekan yang menurut kamu punya interest yang sama. Nah, karena kalau kita sendiri mau ngembangun moodnya itu kadang-kadang susah loh. Tapi dengan sama rekan-rekan yang punya sepemikiran, interest yang sama, kemudian ini bisa kita kerjain bareng, kemudian bisa saling tempat bertukar pikiran, diskusi, itu semuanya bisa kita lakukan sebenarnya. Nah, itu yang sudah saya berikan juga tuh contoh kepada rekan-rekan mahasiswa dan itu mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah selalu peka terhadap beberapa aturan-aturan terkini, khususnya masalah plagiat nih. Karena memang kalau dilihat, terutama peraturan akademik kampus ya, itu nanti banyak mungkin melakukan penyesuaian, perubahan-perubahan berdasarkan apa? Berdasarkan fenomena yang ada di kampus masing-masing. Contoh misalnya kampus saya itu dulunya tidak ada Turnitin ya di sebelum-sebelum online ini ya kan 2019 ke bawah tuh nggak ada yang namanya kita pakai Turnitin tapi mungkin pakai aplikasi yang sederhana saja kayak cek plagiarism yang mungkin kurang inilah kurang kurang apa kurang sedetail kayak Turnitin. Nah, mulai 2020 ke atas itu udah full atau wajib Turnitin dan toleransi plagiasinya itu dicantumkan maksimal 30%. Di atas itu harus dilakukan tinjauan ulang. Jadi tidak boleh langsung disidangkan misalkan si mahasiswa. Nah, itu yang beberapa harus kita lihat kondisi atau perkembangan-perkembangan terkini. Nah, jadi sebagai mahasiswa memang tidak bisa hanya datang duduk diam dengar pulang, tetapi kondisi-kondisi di lingkungan sekitar kita juga kita harus peduli. Itu sih Wen saran saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak. Ya, Sangat sukses ya membantu. Wen. Sip. Sukses Wen. Amin Baik, Pak. baik, ya nasinya sudah cukup. Untuk sesi tanya jawab, mungkin boleh Pak untuk sesi terakhir ini dikasih closing statementnya Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Bu Rahima. Jadi intinya eh, plagiat ini merupakan tanggung jawab moral ya, tanggung jawab moral saya pribadi sebagai akademisi, rekan-rekan mahasiswa yang sebagai agen perubahan. Nah, ini kita memiliki tanggung jawab moral yang sama yang mungkin harus kita sampaikan kepada rekan-rekan yang lainnya yang mungkin belum berkesempatan hadir di dalam Zoom kali ini. Dan saya juga berharap kegiatan kali ini bisa kita ekspos besar-besaran sebagai bentuk perhatian kita, bentuk kecintaan kita bahwasanya plagiat ini memiliki yang namanya dampak atau risiko yang sangat besar, khususnya bagi dunia pendidikan. Dan plagiat inilah yang menjadi cerminan atau daripada ya akademisi, daripada mahasiswa, khususnya di Indonesia. Nah, kalau Anda sudah berkecimpung
ya sudah masuk di dalam dunia kampus, berarti Anda mau tidak mau suka tak suka ini Anda harus terapkan di dalam lingkungan kampus. Walaupun nanti ini juga bisa diterapkan sampai dengan kalian selesainya di kampus. Artinya plagiat yang baik itu adalah plagiat yang tidak merugikan orang lain. Dan plagiat yang bermanfaat itu adalah memang plagiat yang notabene memang menguntungkan kedua belah pihak. Namun plagiat yang merusak adalah plagiat yang eh, apa ya, meninggalkan jejak atau rekam jejak yang buruk bagi kita masing-masing. Dan plagiat ini memang harus kita hindari sedini mungkin, secepat mungkin, dan jangan sampai ini menjadi apa akar yang kokoh bagi kita pribadi masing-masing atau di kampus masing-masing. Justru ini memang kita harus binasakan ya, karena sangat-sangat tidak memberikan manfaat. Itu yang dapat saya sampaikan. Baiklah, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, Bu. materi pada hari ini tentang bagaimana cara menghindari plagiat dan juga parafrase yang benar. Oh, mungkin izin sedikit informasi karena kita lihat di sini kita pesertanya juga ada banyak dari mahasiswa. Mungkin teman-teman dari mahasiswa sedikit tahu juga ada yang namanya HKI, yaitu uh, Hmm, hak kekayaan di mana intelektual. ya kayak intelektual. Di mana kalau kita sudah mendaftarkan kepada HKI, jika kita ingin menuntut orang lain untuk yang telah memplagiat kita akan Hmm, lebih mudah prosesnya ya Pak, betul, karena sudah terdaftar. betul. Dan untuk itu mungkin kami sedikit memperkenalkan bahwa kami dari penerbit Lingkar Edukasi Indonesia memiliki beberapa program penerbitan. Salah satunya itu ada buku kolaborasi, di mana Bapak, Ibu, ataupun teman-teman jika ingin menulis buku dapat berkolaborasi dengan penulis lainnya. Jadi bisa menulisnya per bab begitu. Hal ini kami tujukan kepada Bapak Ibu yang biasanya para dosen yang tidak memiliki waktu cukup untuk menulis satu buku, jadi kita bisa bergabung dengan penulis lainnya. Ada juga itu penetraan buku tunggal, di mana naskah Bapak Ibu tinggal kirim ke kami, kita uh, dengan ketentuan juga tentunya. Nanti akan kami bantu terbitkan dengan berbagai fasilitas seperti covernya dari kami, editing, dan lain-lain. Jika Bapak Ibu ingin selain ISBN, ingin mendaftarkannya untuk HKI, bisa ditambah dengan biaya nanti 450.000. Nanti jika Bapak Ibu tertarik, Bapak Ibu bisa hubungi ke admin yang ada di nomor di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Untuk teman-teman mahasiswa juga, selain buku-buku yang berbau akademisi, juga ada buku-buku seperti antologi puisi, cerpen, dan lainnya, yang di mana teman-teman mahasiswa di sini jika ingin menerbitkan buku juga bisa bersama kami. Walaupun di mana buku ini juga nantinya memiliki royalti senilai 20%. Jadi bagi teman-teman semua, Bapak Ibu yang ingin menulis, silakan terbitkan karyanya bersama kami, di mana nanti hasil penjualan buku tersebut akan kita uh, memiliki 50 memiliki win-win solution ya Pak, karena memiliki royalti seumur hidup. Jadi semakin banyak penjualan, semakin banyak juga nanti hasil dari royalti yang didapatkan oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua. Mungkin sekian sedikit perkenalan dari kami. Saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk mengisi absen karena sertifikat hanya kami berikan kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang mengisi absensi saja. Dan acara webinar ini selalu kami adakan setiap hari Sabtu jam 10, insya Allah jika tidak ada kendala lain ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon tetap ikuti di grup WhatsApp ataupun di Instagram kami tentang jadwal-jadwal webinar berikutnya. Dan juga untuk Zoom ini dan materi-materi sebelumnya kami upload di YouTube kami yaitu Lingkar Edukasi Indonesia dan juga ada di website kami, website lingkaredukasindonesia.com. Ya, nanti akan kami berikan linknya di grup WhatsApp ya Bapak Ibu. Dan sertifikat insya Allah akan paling lama kami kirim itu hari Selasa. Baiklah, sebelum kita tutup, mari kita dokumentasi dulu ya Bapak Ibu. Silakan hidupkan kameranya. Kita dokumentasi dulu.
Mari Bapak Ibu, teman-teman semua kita dokumentasi. Ya, kita masih tunggu ya dari teman-teman yang lainnya. Kita melihat banyak wajah-wajah segar hari ini Bapak. Karena banyak yang masih muda-muda. Biasanya Bapak Ibu penulis lebih dominan gitu. Bapak Ibu dari dosen. Hari ini kita melihat ada banyak teman-teman kita yang dari mahasiswa juga. Absen sudah ada kita kirimkan di chat Zoom ya Bapak Ibu semuanya. Satu lagi, mohon di absensinya itu pastikan nama Bapak Ibu dan juga gelarnya itu sudah benar. Karena namanya nanti akan kami samakan dengan di sertifikat itu. Jadi misalnya nama saya Rahima Terpila, saya bikinnya Rahima gitu. Ya, namanya nanti akan Rahima juga gitu. Jadi nanti kesalahan ditanggung sendiri oleh para peserta ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti akan kami kirim lagi ya Ibu Nani. Oke. Oke, untuk slide pertama, ayo keluarkan pose terbaiknya. Silakan. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke. Slide kedua. Satu, dua, tiga. Cheese. Slide ketiga. Satu, dua, tiga. Cheese. Oke, slide terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Mungkin kami juga meminta maaf kepada teman-teman semua, Bapak Ibunya, karena limit dari Zoom-nya hanya 100. Kami sangat terkejut, ternyata antusias dari Bapak Ibu dan teman-teman sangat luar biasa. Insya Allah untuk minggu berikutnya, kami akan menyediakan juga di YouTube Live. Jadi absensi nanti juga kami kirim di sana, agar acara kita dapat berlangsung lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku host pada webinar kali ini memohon maaf yang sangat sebesar-besarnya baik kepada pemateri Bapak Setiradi dan juga kepada teman-teman dan Bapak Ibu semua atas kekurangan dan kesalahan baik dari saya pribadi ataupun ada kendala teknis yang terjadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, Bu. Baik, jangan lupa absensi ya Pak Ibu semua. Ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Ibu.